Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, sempat ada keterlambatan nih tadi, sempat error nih. Oke, langsung aja ya. Kan sebelumnya sudah saya beritahu ya untuk penugasan setelah UTS kita akan ada penugasan seperti penelitian kayak gitu ya. Penelitian kecil-kecilan lah ya. Nah, kali ini saya akan membahasnya nih. Eh di sini kita bahas dulu ya, apa sih yang perlu kalian ketahui dulu. Nah, ini. Kalau dari kalian gimana? Kira-kira udah ada pandangan kah? Mau meneliti tentang apa? Kayak gitu sudah? Gimana nih? Apa udah Belum, ada? Belum? Belum, Bu. Oke, oke, nggak apa-apa. Nah, kita ini dulu deh. Nah, ini yang perlu kalian ketahui tentang metodologi penelitian kualitatif. Kenapa sih saya pilih sarankan kalian untuk kualitatif? Karena kalau dalam penelitian kualitatif itu lebih mudah dan bisa lebih cepat kayak gitu. Kalian bisa ambil penelitian yang sederhana ketimbang kuantitatif. Tapi kalau misalkan kalian mau pilih yang kuantitatif nanti, seiring berjalannya ini setelah saya jelaskan ini nggak apa-apa. Tapi ya itu kuantitatifnya harus hal yang mudah dan bisa kalian lakukan dengan segera kayak gitu dengan cepat karena kita waktunya kan nggak banyak nih ya dan ini hanya penelitian kecil-kecilan aja yang agar kalian bisa membuat sebuah karya kayak gitu. Nah, ini apa sih itu penelitian kualitatif? Nah, jadi penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial tuh. Jadi gimana sih kayak melihat dunia dari apa adanya bukan dari seharusnya kayak gitu. Bahasanya benar-benar ini ya. Ini apa sastra banget nih. Melihat dunia dari apa adanya bukan dunia yang seharusnya. Jadi kalau kualitatif itu kita menelitinya dari lapangan dulu kayak gitu. Teori itu nanti. Jadi teori itu ngikut dari penelitian kita. Jadi kita menemukan sesuatu dulu baru ke teori. Nah, kalau kuantitatif itu kan dibalik. Kita harus teori dulu. Harus ada teori, berdasarkan teori baru kita bisa menerapkan sebuah penelitian itu kayak gitu. Nah, jadi kalau dalam kualitatif ini kalian kayak bebas gitu loh. Apa yang ada di lapangan baru kalian cari teorinya. Kayak gitu. Teorinya apa sih yang berkaitan dengan hal yang kalian temukan itu? Kayak gitu. Nah, selain itu penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah. Nah, bersifat penemuan. Nah, ini udah tentu alamiah ya karena sifatnya juga berisi fakta-fakta kayak gitu. Dan sifatnya juga penemuan. Jadi kalian menemukan sesuatu kayak gitu, mencari sesuatu. Nah, kalau kuantitatif itu kan teoritis ya, berdasarkan teori. Jadi teori yang udah ada itu kalian buktikan kayak gitu. Ada sebuah teori nih, nah kalian buktikan kalau di kuantitatif kayak gitu. Nah beda sama kualitatif. Kalau kualitatif kalian mencari dulu, maksudnya masalahnya tuh apa kayak gitu. Apa yang kalian cari, baru kalian padukan dengan teorinya. Jadi alur berjalannya tuh kayak gitu. Nah, biar saya tulis dulu di sini kalau kualitatif. Nah, ini berangkat dari masalah dulu ya, masalah dulu. Baru ke teori. Nah, kalau kuantitatif kebalikannya. Kuantitatif. Oke. Nah, ini berangkat dari teori dulu ya. Teori dulu, terus ke masalah. Kayak gitu. Nah, jadi kalian harus tahu teori dulu sebanyak-banyaknya nih, kayak gitu. Nah, dari teori itu kalian akan menggali masalah. Kalau menurut kalian lebih mudah di mana nih? Cari masalah dulu apa cari teori dulu? Gimana nih? Coba yuk, cung-acung satu orang aja Cari nih. masalah dulu. Dari cari masalah masalah, dulu. dari masalah dulu Cari ya. masalah Makanya, dulu biar ribut. iya dari masalah dulu. Makanya kan menurut saya juga
sepertinya lebih gampang tapi tergantung kalian sih ya yang menjalaninya. Kalian penemuannya di mana dan bidangnya di mana kayak gitu. Nah, kalau lebih mudahnya memang cari masalah dulu, baru nanti tinggal gabungkan atau padankan dengan teori yang ada kayak gitu. Oke, nah selanjutnya ini bedanya ya kuantitatif sama kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu kalian mengukur. Nah ini yang benar-benar harus ada ya. Jadi mengukur tingkat kejadian. Karena mengukur berarti kan kalian harus ada hitung-hitungan. Harus belajar hitung-hitungan, mengolah datanya kayak gimana, kayak gitu. Nah ini akan lebih rumit karena kalian belum belajar ini. Kayak gitu. Terus ini juga nih mengukur ya. Mengukur berapa banyak. Nah kayak gitu. Bertujuan membuktikan. Karena membuktikan berarti kan kita emang harus ada data yang valid dengan angka-angka itu, dengan ukuran itu. Kalau enggak, kalau hanya deskriptif aja kadang enggak enggak bisa dibuktikan kayak gitu. Biarpun di sini ada deskripsi juga ya, kayak gitu. Maksudnya gimana sih mengukur? Misalnya ya, kayak tingkat pemahaman siswa informatika mengenai bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, tingkat pemahaman kayak gitu kan kita taunya gimana sih? Harus diukur. Nggak bisa kalau nggak diukur. Kayak gitu. Nah, harus diukur. Caranya gimana? Caranya mungkin bisa dengan ada nanti saya kasih tahu cara-cara ininya, gimana metode penelitiannya kayak gitu. Jadi intinya harus ada sesuatu yang bisa dibuktikan, ada ukurannya kayak gitu. Nah, beda sama kualitatif. Kalau kualitatif menggali informasi secara mendalam. Jadi informasi itu digali dulu. Informasinya tuh apa, kalian cari dulu sebanyak-banyaknya kayak gitu. Nah, jadi berangkatnya kan dari lapangan dulu ya. Dari masalah dulu nih, kayak gitu. Terus mengetahui alasan mengapa kayak gitu. Jadi kan karena masalah itu terjadi, misalnya masalah sosial, misalnya kayak sekarang nih masalahnya ada masalah apa ya? Ada masalah apa guys menurut kalian? Yang lagi booming gitu, hal-hal nggak apa aja, entertain atau apa gitu. Ada Bu, ada Masalah reuni apa? reuni 212 di Monas. Ya Bu, ya Bu. Oke, misalnya bisa ambil dari situ 7 ya. juta pengangguran ya? Kenapa? Gimana? Gimana? Siapa nih tadi yang ngomong? Pembebasan Habib Rizik. Oke, 7 juta pengangguran Bu. Oke, mungkin bisa misalnya kita ambil contoh kayak gitu. Nah, ini kan kita ambil informasi sedalam-dalamnya kayak gitu ya. Tapi nanti kalau untuk di penelitian karena ini sifatnya ilmiah, kalian nggak bisa ambil yang gosip-gosip gitu ya guys. Itu nggak bisa. Jangan ambil yang gosip kayak gitu. Karena ini kan sifatnya ilmiah nih. Jadi harus ada penelitiannya. Ini saya cuma ambil contohnya aja ya. Hal yang booming sekarang tuh apa kayak gitu. Nah, dan cocoknya untuk artikel ilmiah itu lebih cocok ke kualitatif. Kenapa? Karena kan sifatnya apa ya, yang lagi hits gitu. Kalau artikel itu yang hits, yang benar-benar up to date kayak gitu. Nah, makanya kenapa kan berangkatnya dari masalah. Kalau kuantitatif kan dari teori dulu nih ya. Ya bisa aja sih mungkin kalian ambil masalah yang ini masalah yang udah terjadi terus kalian kaitkan dengan teori, tapi nanti akan beda lagi lah ininya. Kayak gitu. Intinya kalau artikel ilmiah itu benar-benar yang harus up to date kayak gitu. Nah, ini kan udah ya menjawab alasan mengapa tuh. Jadi alasan kenapa sih fenomena itu bisa terjadi kayak gitu ya. Nah, terus ini explore juga. Jadi mengeksplor masalah-masalah itu kayak gitu. Discovery juga ya. Terus deskripsi, insight terhadap tindakannya kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Sudah? Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Nah, oke. Nah, ini apa nih? Ini paradigma ya. Kuantitatif sama kualitatif. Jadi kalau kuantitatif ini fakta sosial memiliki realitas yang objektif. Nah, dia objektif karena tadi kan terukur itu. Kayak itu. Kalau yang kualitatif realitas adalah dibangun secara sosial kayak gitu. Jadi sesuai dengan lingkungan kayak gitu.
Nah, kemudian variabel dapat diidentifikasi dan dapat diukur. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, variabel itu adalah hal-hal yang akan kalian bedah-bedah itu nanti, kayak gitu. Jadi ada variabel 1, variabel 2, kayak gitu. Nah, kalau dalam kuantitatif itu bisa diukur. Tapi kalau kualitatif, nah variabelnya kompleks kayak gitu. Jadi lebih menyeluruh kayak gitu, nggak terukur kayak gitu ya. Nah, dan saling berhubungan tuh, sulit diukur kayak gitu. Beda sama kuantitatif kayak gitu ya. Terus tujuannya, ya kalau dalam kuantitatif ini generalisasi. Nah, untuk mencapai keseragaman kayak gitu. Nah, kalau yang kualitatif tidak dapat digeneralisasikan kayak gitu. Kemudian kalau yang kuantitatif nih, penjelasannya tentang sebab akibat ya. Nah, bagaimana penelitian itu sebabnya kayak gimana, akibatnya kayak gimana, dan dia merupakan prediksi. Nah, kalau kualitatif memahami sesuatu yang ada kayak gitu. Jadi pemahaman mengenai fenomena yang terjadi itu nih guys, kayak gitu ya. Terus pendekatannya dimulai dengan teori dan hipotesa dulu. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya di awal. Jadi harus dari teori dulu pendekatannya. Terus ada hipotesa. Hipotesa itu seperti kesimpulan ya, kesimpulan sebelum ini, kesimpulan awal kayak gitu. Jadi kalian udah harus ada praduga dulu sebelumnya. Oh ini nih kayak gini. Nah, saya akan membuktikannya. Nah, cara membuktikannya gimana ya, dengan metode kuantitatif ini. Kan pembuktian ya tadi. Kayak gitu. Kalau yang kualitatif hasil berupa hipotesa. Nah, hasilnya berupa hipotesa, berupa kesimpulan. Jadi kalau kualitatif hipotesanya di akhir kayak gitu. Dan teori. Nah, berarti kalian kayak cipta teori kayak gitu, guys. Kalau dalam kualitatif kayak gitu. Jadi menemukan sesuatu yang baru, nanti kalian mengaitkan dengan teori yang ada, ternyata kalian menemukan sesuatu di situ dan menemukan teori baru di dalamnya. Nah, bisa kayak gitu kalau kualitatif. Gitu ya. Nah, kalau yang kuantitatif menggunakan instrumen formal kayak gitu. Sedangkan kalau kualitatif peneliti sebagai instrumen naturalistik. Nah, instrumen utamanya memang kalau dalam kualitatif itu adalah peneliti sendiri, karena peneliti yang berjalan mencari ke lapangan kayak gitu. Nah, oke. Terus selanjutnya kalau kuantitatif ini deduktif ya. Deduktif itu kan dari masalah umum dulu kan ya, umum ke khusus. Masih ingat nggak nih? Umum ke khusus. Tuh. Sedangkan kalau induktif dari khusus ke umum. Nah, kayak gitu ya guys. Berarti kan ambilnya dari umum dulu ya. Dari teori-teori yang ada, baru kalian bisa mengkerucutkan di kuantitatif itu, dari penelitian kalian itu. Nah, kalau kualitatif kebalikannya, diambil dari teori yang hal-hal yang khusus-khusus dulu kayak gitu. Masalahnya nih apa kayak gitu. Nah, itu kan khusus kan. Sebuah fenomena itu kan khusus. Nah, baru nanti kalian akan mencapai general kayak gitu. Mencapai suatu yang umumnya gimana. Kalian menciptakan suatu teorinya kayak gimana, misalnya kayak gitu. Oke. Terus di sini analisis komponen. Nah, jadi komponen-komponen itu dianalisis nih guys, sama mengolah data menjadi angka tuh. Jadi berisi angka-angka kayak gitu. Jadi kalau kalian yang ingin membuktikan suatu teori ya bisa pakai kuantitatif ini kayak gitu. Terus dalam kualitatif juga mencari pola-pola, mencari pluralisme dan kompleksitas dan memperkecil penggunaan angka-angka. Jadi kalau angka-angka dalam kualitatif ini memang sedikit. Jadi kan karena tidak terukur ya, jadi tidak perlu dibuktikan dengan angka-angka kayak gitu. Yang penting fenomenanya tuh atau masalahnya itu kalian jelaskan secara deskriptif di dalam penelitian kalian itu kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Sampai sini paham ya? Kalau udah paham kita lanjut lagi nih. Oke, nah ini ya masalah dan fokus dalam penelitian kualitatif. Nah, masalahnya tuh apa kalau dalam kualitatif? Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti masih kompleks. Yang saya bilang tadi, kompleks dan dinamis. Jadi dia berubah-ubah kayak gitu. Makanya diambilnya tuh yang paling hits, yang paling up to date kayak gitu, yang paling terbaru banget kayak gitu. Kemudian oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara tuh. Tentatif dan akan dapat berkembang. Nah, jadi gini guys,
misalkan kalian meneliti sekarang nih, bisa jadi nanti tahun berikutnya itu akan beda lagi. Karena dia terus berkembang penelitian itu, nggak tetap. Nah, ini kualitatif. Jadi berganti ya, peneliti melakukan penelitian di lapangan. Jadi dinamis, dia berubah-ubah, bisa kayak gitu. Kemudian dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa peneliti. Nah, ini bisa aja tetap kayak gitu. Tapi bisa juga dia berkembang dan bisa juga berubah total tergantung dari masalah dan situasi setelah kondisinya ya. Kayak gitu. Itu penelitian kualitatif. Oke, kita lanjut lagi. Nah, karena kalau ini yang masalah, ini kan nanti jatuhnya masuk ke pendahuluan ya guys. Nanti kalian analisisnya di bagian pendahuluan tuh. Nah, kalau dalam apa ini namanya artikel ilmiah kalian, ini masuknya pendahuluan nanti. Terus di sini, nah ini ada batasan masalah dalam kualitatif. Nah, kalian kan bikin penelitian itu nggak semuanya kalian teliti. Itu ada batasannya, ada fokusnya yang harus kalian batasi biar nggak terlalu melebar kayak gitu. Misalnya kalau kalian pilih tentang kesenian di Indonesia kayak gitu. Nah, itu kan terlalu luas banget. Nah, kalian kan nggak mungkin neliti satu-satu kesenian yang sebanyak itu kayak gitu. Nah, maka kenapa perlu banget dibatasin biar kalian nggak capek juga, nggak terlalu banyak data ya. Jadi ambil lebih spesifiknya. Misalnya tari ronggeng kayak gitu. Ya udah fokusin ke tari ronggeng itu. Tari ronggeng pun itu masih ini lagi, masih spesifik. Masih luas, bisa di spesifikan lagi kayak gitu. Jadi harus ada batasan-batasan dalam penelitiannya. Jadi nanti ketika kalian pilih fokus, nanti akan pilih judul, nanti akan saya tanya juga batasannya apa, fokusnya apa, fokus masalahnya. Atau itu bisa disebut biasanya rumusan masalah mungkin yang sering kalian dengar ya. Nah, tapi kalau dalam penelitian kualitatif biasanya itu disebutnya fokus nih guys, bukan rumusan. Kalau rumusan masalah biasanya di kuantitatif. Kalau di kualitatif ini namanya fokus penelitian kayak gitu. Nah, dan tujuannya ini mempertajam penelitian kayak gitu. Nah, biar tajam nih hal yang akan kalian identifikasi atau kalian teliti kayak gitu. Oke, dan selanjutnya fokus penelitian ini merupakan domain tunggal yang beberapa domain yang terkait dalam situasi sosial. Oke, nah sampai sini saya tanya dulu nih, kira-kira kalian udah ada pandangan belum? Atau ada pertanyaan nggak? Gimana ini? Boleh bertanya atau kalian kasih contoh, Bu, aku kira-kira udah dapet ini kayak gitu. Judul kayak gini kira-kira bisa atau enggak? Bisa kayak gitu. Gimana yuk? PPKM boleh kagak, Bu? PPKM? Nah, Iya, PPKM-nya yang kayak gimana tuh? Bisa aja kalian ini PPKM. Tapi yang kayak gimana itu kan terlalu luas kalau PPKM. Fokusnya kemana dulu? Kayak gitu. Apa yang mau kalian teliti? Buan temanya Gimana? bebas. Mm-mm. Temanya bebas. Iya, bebas. Cuman kalau saya sarankan, usahakan ini ya, berkaitan dengan jurusan kalian. Kayak gitu. Berkaitan dengan jurusan kalian. Karena kenapa? Ini penting kan untuk ini untuk menunjang inilah apa nanti ketika mungkin kalau misalkan kalian bisa masuk ya di jurnal-jurnal itu kan bisa kalian jadikan karya kayak gitu, bisa masuk ke CV atau nanti bisa jadi bahan pertimbangan di mata kuliah selanjutnya kayak gitu. Jadi saya sarankan berkaitan dengan jurusan kalian. Nah, ini juga kenapa sih saya sarankan kalian berkaitan dengan jurusan? Nanti ini bisa jadi bekal kalian untuk mengerjakan skripsi kayak gitu. Jadi skripsi kalian bisa diambil dari ini juga kayak gitu. Bisa kalian kembangkan dalam skripsi kalian. Kan kalau skripsi lebih kompleks lagi, lebih detail lagi kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi saran saya sesuaikan aja dengan jurusan kalian. Kalian udah belajar apa di jurusan kalian kayak gitu, yang memper dikit-dikit lah apa sih yang kalian suka dari jurusan kalian, coba kalian gali di situ. Kayak gitu. Paham ya maksudnya? ya paham, Bu.
Gimana? Kira-kira ada nggak nih dari kalian yang, oh aku udah ada nih. Coba beritahu nggak ya? Kalau buat program Gimana? sederhana, Bu, buat program Program sederhana boleh kan? bisa, Gampang sih, Bu. Iya. bisa. Iya, Program oke, oke. sederhana berarti itu udah ada ininya kan? Udah ada cara-caranya gitu kan? Udah, Bu, nanti dijelasin algoritmanya. Iya, saya Oke, mau berarti gitu sih. Iya. berarti itu masuknya ke ini dong, kuantitatif. Iya, Bu. Nanti ada masalahnya. Masalah Oke. sosial yang saya ingin pecahkan dengan program itu sih. Iya. Oke, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi ini programnya kalian nggak bikin sendiri ya? Oh, bikin sendiri dong, Bu. Tetap bikin sendiri. Itu waktunya lama nggak? Oh, sebentar sih, Bu. Kan program sederhana. Kalau Oke, ya udah nggak apa-apa. Nanti iya. bisa diajuin judulnya ya. Nanti Iya, Bu. saya lihat lagi kayak gitu gimana bisa nggak ini. Oke. Oke, yang lain ada nggak? Yang lain udah kepikiran buat ngambil apa nih? Ada, Bu. Boleh? Ada implementasi kecerdasan buatan dalam ponsel Android. Implementasi kecerdasan buatan tuh yang apa? Itu bukannya terlalu luas ya? Bisa Oh, ya kalian memang terlalu luas, Bu. kerucutkan lagi tuh. Jadi fokuskan lagi. Oh iya, baik, Bu. Kecerdasan buatannya tuh dalam hal apa kayak gitu? Kecerdasan buatan yang kayak gimana kayak gitu ya? Jadi harus fokus dan harus spesifik, jangan terlalu luas. Nanti kalian nggak dapat penelitiannya, nggak dapat hal yang kalian temukan. Nah, dan yang saya tekankan lagi ya, kalian tuh di sini harus menemukan sesuatu. Yang namanya penelitian itu harus menemukan sesuatu ya. Jadi nanti di hasil itu harus ada hal yang kalian ulas. Oh, aku dalam menjalani penelitian ini aku menemukan hal ini loh, kayak gitu. Yang nggak ada di mana-mana, karena kan itu hanya kalian yang menemukan, kayak gitu. Harus ada suatu temuannya. Jadi kalau misalkan kalian meneliti kayak misalnya sejarah komputer kayak gitu. Nah, itu nggak bisa ya guys, nggak bisa masuk ke hal ini. Karena itu kan bukan penelitian. Sejarah itu emang udah ada, kalian cuma mengulas aja. Apa yang kalian temukan? Nggak ada. Kayak gitu. Jadi usahakan kalau kayak gitu-gitu jangan diambil. Kayak sejarah komputer atau teori-teori itu sebenarnya hanya teori. Kayak gitu. Kecuali kalian mau spesifikin lagi sejarah komputer, apa ya, misalnya komputer apa gitu ya. Apa ya, misalnya Apple kayak gitu ya. Dispesifikkan lagi. Kenapa sih Apple bisa kayak gini? Misalnya kalian ada hal yang emang kalian temukan, tapi kan kalian harus masuk ke sana, ke perusahaan itu. Kayak gitu. Kalian harus menggali informasi di dalamnya. Kayak gitu. Nah, jadi jangan yang terlalu general kayak gitu. Paham ya maksudnya? Jadi kayak sejarah-sejarah itu jangan sampai terlalu ini ya. Kalau mau neliti sejarah sebenarnya boleh, tapi ya itu harus khusus kayak gitu. Harus ada temuannya. Kalian bukannya comot-comot dari internet. Beda lagi kalau kemarin kalian saya bolehin comot-comot dulu karena kalian masih belajar. Tapi kalau kali ini kalian nggak bisa comot-comot. Semuanya itu harus dari bahasa kalian sendiri. Kalau kalian mau comot-comot boleh, tapi harus ada sumbernya kayak gitu. Harus dimasukin di catatan perut dan juga di daftar pustaka. Kalau nggak gitu nanti kalian kedetek plagiasi kayak gitu. Ya, apalagi saya sarankan kalian harus ini ya publikasi ini ke jurnal-jurnal. Siapa tahu lah ya lolos nanti kan bisa buat ini buat karya kalian sendiri kayak gitu. Nah, oke ya. Kita lanjut lagi nih. Oke, ini apa nih? Ya, sebentar. Oke, ini kapan metode ya? Ini nggak kelihatan sebentar nih. Kapan metode kuantitatif dan kualitatif digunakan? Oke. Kalau kuantitatif bilang masalah yang merupakan titik tolak permasalahan sudah jelas kayak gitu. Nah, berarti kan karena berangkatnya dari teori, berarti kuantitatif itu digunakan ketika sudah jelas kayak gitu. Nah, kayak kalian ngambil misalnya tadi mau bikin apa tadi program ya, program sederhana. Kalian kan udah ada teori, udah ada cara-caranya tuh.
Berarti kan kalian membuktikan teori di situ, ya kan? Karena udah ada teori yang ada, orang udah pernah mencetuskan itu, tapi kalian praktekkan. Kalian cari caranya kayak gitu. Nah, nanti kalian di situ berarti temuan kalian harus mencari kesulitannya gimana, terus pembaruannya kayak gimana, bisa kayak gitu. Nah, maka kenapa? Berarti kalau kayak gitu masuknya kuantitatif. Kalau kualitatif bila masalah penelitian belum jelas. Nah, karena masalahnya kan masih kalian cari-cari tuh tadi. Kalian ambil sendiri. Baru dari masalah yang ada, kalian cocokkan dengan teori. Nah, ini sebenarnya tergantung kalian sih, gampang mana antara kuantitatif sama kualitatif. Tergantung kalian, tergantung data kalian kayak gitu. Tergantung data kalian tergantung penemuan data kalian kayak gitu. Oke, terus kalau yang kuantitatif bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi kayak gitu. Nah, jadi kan kalau dalam kuantitatif itu biasanya ada sampel kayak gitu ya. Nah, sampel itu diambil dari beberapa aja kayak gitu. Misalnya mau meneliti se-Indonesia kayak gitu. Kan nanti diambilnya cuman bagian Jawa doang misalnya, itu udah mencakup sampelnya aja kayak gitu. Nah, itu kuantitatif. Kalau kualitatif untuk memahami makna di balik data yang tampak. Jadi balik lagi ke data lagi. Balik ke masalah itu tadi, masalah yang ada kalian analisis kayak gitu. Gitu. Terus ini bila ingin mengetahui pengaruh treatment tertentu terhadap subjek penelitian. Oke, ini udahlah ya, ini sama aja sih sebenarnya. Langsung aja deh. Oke, ini langsung aja. Oke, ini tadi udah juga nih. Oke, nah kita masuk ke pendekatan aja nih. Nah, secara umum penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologis. Nah, jadi ya berangkat dari masalah itu tadi ya. Jadi memahami makna kejadian atau kegiatan dalam interaksi dalam situasi tertentu. Aspek-aspek subjektif tuh tingkah laku menjadi hal penting berdasarkan aspek subjektif itu. Jadi berdasarkan tingkah laku. Ini karena instrumennya adalah peneliti sendiri. Instrumen itu apa sih? Instrumen itu alat penelitian kayak gitu. Jadi kan instrumennya yang meneliti itu karena kalian yang mencari data kayak gitu. Oke, langsung aja. Nah, ini dia teorinya. Jadi nanti harus ada teori juga ya, kajian teori. Baik itu kualitatif ataupun kuantitatif itu pakai teori, kajian teori. Kalian ambil dari teori-teori yang udah ada kayak gitu. Nah, ini dalam penelitian kualitatif karena permasalahan yang dibawa peneliti bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam proposal bisa jadi berkembang setelah peneliti memasukkan lapangan. Nah, kayak tadi yang saya bilang tuh ya, kalau kualitatif kan diambilnya dari masalah dulu ya. Bisa jadi nanti teorinya itu bisa berkembang. Maka kenapa kalian bisa cipta teori di sini? Kayak gitu. Itu kalau kualitatif ya, menciptakan suatu teori baru. Kayak gitu. Nah, dalam kaitannya dengan teori, bila penelitian kuantitatif bersifat menguji. Nah, kalau kuantitatif sifatnya menguji kayak gitu. Teori yang udah ada, kalian uji itu bisa nggak? Itu sesuai nggak? Kayak gitu. Kalau apa ya? Ya kalian uji teori itu. Kayak gitu ya. Oke, ini masalah teori ini udahlah, saya pikir ini udah jelas ya tadi, udah dijelasin juga. Ini udah. Oke, ini populasinya nih. Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Tuh, beda. Dalam penelitian kuantitatif, sampel dipilih dari suatu populasi sehingga dapat digunakan untuk melakukan generalisasi. Jadi kalau dalam populasinya itu untuk membuktikan sesuatu itu bisa digunakan melalui sampling kayak gitu. Jadi nggak ambil keseluruhannya, bisa diambil sebagian aja kayak gitu. Nah, untuk menggeneralisasinya kayak gitu. Jadi diambil misalkan yang dalam kalian mau meneliti satu Indonesia tadi, tapi kalian ambil penelitiannya atau datanya di Jawa aja kayak gitu. Nah, itu kan nggak apa-apa. Kayak gitu. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang dimaksud dengan sampling adalah menjaring sebanyak-banyaknya informasi. Nah, beda ya sama kualitatif. Kalau kualitatif kalian ambilnya informasi itu sebanyak-banyaknya, kalian gali sebanyak-banyaknya kayak gitu. Kalau misalkan
tentang fenomena sosial, ya ambilnya sebanyak-banyaknya kayak gitu. Nggak pakai sampling, nggak perlu 1, 2, 3 data, enggak. Jadi seluruhnya kayak gitu. Karena kan berangkatnya dari masalah. Ambil sebanyak-banyaknya masalah itu. Kayak gitu. Datanya itu diambil sebanyak-banyaknya. Kayak gitu. Dan sumbernya tuh dari berbagai macam. Apa aja bisa jadi sumber. Kayak gitu ya. Oke. Terus dalam penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi, namun digunakan istilah social situation, kayak gitu, atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, aktivitas. Nah, jadi ada 3 ini ya. Jadi tempatnya di mana, pelakunya itu siapa, sama aktivitas atau kegiatannya itu apa, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nih udah, kita langsung ke instrumen dulu nih. Jadi instrumen penelitiannya itu kayak mana sih? Jadi dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi baliknya ke peneliti, kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus dapat divalidasi itu. Jadi dapat dibuktikan kebenarannya, kayak gitu. Jadi ya nggak asal-asal comot kayak gitu. Nah, ini cara ya, teknik pengumpulan datanya nih. Nah, ini yang perlu kalian ketahui nih. Ketika kalian mencari masalah, itu pasti kan harus ada data. Nah, cara mencari datanya kayak gimana? Caranya yang pertama kalian bisa observasi. Nah, ini catat ya buat kalian ya. Harus kalian ketahui ini. Jadi kalian bisa langsung observasi. Kalau kualitatif, langsung observasi ke lapangan. Apa itu masalahnya? Misalnya kalian kayak tadi ambil kesenian tentang ronggeng kayak gitu. Berarti kalian harus ke observasi langsung ke lapangannya. Itu kayak gimana sih? Nah gitu. Nah bisa juga wawancara. Tuh, wawancara. Berarti kalau wawancara, nanti kalian buat pertanyaan terus kalian pertanyaannya itu harus dibuat sebelumnya ya, jangan dadakan. Jadi kalian harus buat, kalau dadakan takutnya nanti ada yang luput kayak gitu. Jadi harus kalian buat dulu yang sesuai dengan data-data kalian. Nah kalau udah selesai wawancara, hasil dari wawancara itu kalian transkrip sebagai data kalian. Jadi pembuktian kalian dalam temuan itu kayak gitu. Dan yang selanjutnya ada dokumentasi juga. Nah, dokumentasi ini bisa dari foto-foto, bukti-bukti kayak gitu, data-data temuan kalian kayak gitu. Kalau triangulasi ini gabungan ya, jadi bisa kalian pakai ketiga-tiganya biar lebih valid. Jadi observasi iya, wawancara iya, dokumentasi iya, atau dua-duanya bisa kayak gitu. Pokoknya bisa menggabungkan antara ini. Jadi nggak hanya salah satu aja kayak gitu. Nah ini nanti juga dijelaskan ya di dalam makalah artikel kalian. Jadi teknik pengumpulan datanya kayak gimana. Jadi biar tahu nih, oh caranya kalian gimana sih menemukan data ini, kayak gimana sih caranya, kayak gitu. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh bertanya. Ingin bertanya Bu, Hmm. ini apa sih namanya, karya ilmiahnya, maksudnya berhubungan dengan jurusan kan ya? Iya. Mau pakai ini boleh nggak Bu? Kenapa? Apa? Gimana? Saya tidak mendengar. Oh iya. Mau nanya Bu, ini kan mau buat karya ilmiah ya kan, judulnya harus sesuai dengan jurusan. Nah kalau kita pakai ini boleh nggak Bu? Iya. Kayak judulnya penerapan sistem informasi manajemen dalam organisasi bisnis, maksudnya perkantoran kayak gitu, bisa nggak? Sistem informasinya ini maksudnya kayak gimana ya? Sistem informasi yang kayak gimana? Kayak teamwork gitu Bu, kayak apa sih, keorganisasian gitu di dalamnya gitu. Oke, ini kamu ambilnya kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif. Berarti masalah dulu. Oke, ini kayaknya bisa dispesifikan lagi deh. Tadi sistem informasi ya, sistem informasinya tuh informasi yang kayak gimana? Informasi kan banyak tuh, caranya kayak gimana, kayak gitu. Nah, kamu coba cari dulu teori-teori ya, cari Google lah, searching kayak gitu. Sistem informasi itu ada apa aja kayak gitu. Kan ada macam-macam. Nah, boleh pilih salah satunya. Kalau sistem informasi terlalu luas kayak gitu.
Jadi fokusnya itu apa? Hal yang mau dicari itu apa? Kayak gitu. Oke? Paham nggak sampai sini? Paham, Gimana? paham. Oke. Jadi harus lebih fokus ya. Fokusnya itu apa? Kayak gitu. Oke. Selain itu kalian harus juga tahu rumusan masalahnya itu apa yang mau dicari. Nanti ya 2 atau 1 juga nggak apa-apa deh. 2 ya dibahas dua-duanya kayak gitu. Kalau 1 yang nggak lewat 1 gitu. Oke ya. Kita lanjut lagi nih kalau gitu. Nah, ini validitas atau penilaian kebenaran, penelitian kualitatif. Nah, ini validitasnya ya. Kalau kalian udah mencari data, berarti nanti ada validitas. Nah, ini yang pertama ada inquiry. Dilakukan dengan benar sehingga penemuan dan penafsirannya sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Terus ada juga triangulasi, mengecek kebenaran interpretasi dari berbagai aspek. Nah, ini pengecekan ya, kayak tadi itu apa itu namanya, melakukan pengecekannya tuh dengan cara apa? Misalnya kalian observasi dengan teman, observasi atau bertanya kepada para ahlinya kayak gitu. Kalian nanti juga bisa tanya dosen-dosen kalian ya, bisa minta bantuan, minta tolong ke dosen kalian. Kalau misalkan berkaitan dengan dosen tersebut kayak gitu, yang materinya ini. Jadi ya kalian harus aktif memang. Kayak gitu ya. Oke. Yang selanjutnya ada reliabilitas penelitian. Ya usah deh. Ini deh langsung ke analisis data kualitatif ya. Jadi gimana sih analisisnya? Jadi dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dilakukan secara terus-menerus sampai data jenuh. Nah, karena kualitatif tadi itu menjaring data sebanyak-banyaknya, analisisnya itu harus sampai jenuh, sampai nggak ada lagi yang dianalisis kayak gitu. Jadi kalau kalian berangkat dari masalah, ya kalian analisisnya tuh sampai masalahnya tuh udah nggak ada lagi, nggak ada yang dibahas lagi. Jadi nggak boleh diambil salah satunya aja atau salah duanya aja. Harus diambil seluruhnya sampai benar-benar nggak ada hal yang akan dibahas lagi dalam fokus kalian. Gitu. Paham nggak maksudnya ini? Boleh bertanya yang tidak paham? Yuk. Jadi yang Ibu maksud itu masalah kita beres berarti penelitian kita selesai gitu ya Bu ya? Iya, jadi semuanya tuh sudah harus dijelaskan. Gitu. Jadi kalian nggak bisa pilih-pilih salah satu masalah kayak gitu. Kalau dalam kualitatif ya, kayak gitu. Oke, udah. Kalau udah kita lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya dalam penelitian kualitatif analisis data adalah proses mencari dan menyusun. Oh, jadi mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara tuh, terus catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Jadi emang kalian harus mencari, banyak mencari, banyak mencari. Itu di situ. Terus ini juga analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ya. Oke, ini udah paham. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ke contoh ya, biar kalian lebih paham. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Yuk, boleh bertanya yuk. Ya, boleh bertanya. Kalau yang masih nggak paham. Ini siapa sih yang bersuara nih? Yuk guys, sudah ya. Oke, kalau udah kita langsung aja deh. Ya. Nah, lihat ya. Ini contoh-contoh dari artikel ilmiah nih guys. Oke. Nah, ini ya contohnya kayak gini.
Itu yang berisik tolong di-mute dulu dong. Ini siapa ya? Tolong di-mute dulu. Nah, kayak ini nih contohnya, dampak media sosial terhadap peningkatan pelanggaran tata tertib di SMA Negeri 1 Goa. Tuh, dampak media sosial. Nah, di sini kan ada peningkatan pelanggaran tata tertib. Jadi di sini variabelnya yang pertama ada media sosial ya. Terus pelanggaran tata tertib. Terus di SMA. Nah, ada 3 variabel di situ. Nah, kayak gimana analisisnya? Nanti di sini kalian ada abstrak ya. Nah, yang pasti ada nama, terus pendidikan ini jurusan ya. Terus ini apa namanya fakultas, terus universitas. Jangan lupa juga ada email kalian. Nah, ini bikin abstraknya. Abstraknya tuh nggak boleh banyak-banyak ya guys. Berapa ya? Kalau nggak salah 250 nih. 250 kata. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nanti abstraknya juga dibuat bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau abstrak nih yang pasti harus ada kata kunci. Kata kunci itu apa sih? Kata kunci itu adalah hal yang menjadi ide pokok, yang menjadi gagasan utama dalam abstrak itu, kayak gitu. Hal yang bisa langsung kita temukan. Oke. Terus nanti juga kayak gini ya, ada pendahuluan. Jadi nggak pakai bab-bab gitu ya modelnya, langsung kayak gini, pendahuluan. Nah, jadi masalahnya tuh apa? Nah, ini kalau kalian bikin pendahuluan itu nanti mengerucut dari yang masalah umum dulu, dibahas umum kayak gini kan. Nih, sekolah, yang dibahas sekolah dulu. Habis itu siswa, terus perkembangan dunia, terus kemajuan teknologi, terus media sosial. Nah, kayak gini nih, guys. Dari dari umum dulu terus ada ke khusus. Nah, terus mengerucut sampai pada ke akhir. Oleh karena itu orang tua, nah sampai ke akhir. Dan kalian sampailah pada fokus penelitian di akhir. Kayak gitu. Nah, terus selain itu ada juga kajian pustaka ya. Karena kan berdasarkan teori juga ya. Jadi kalian harus ada kajiannya. Nah, kajian itu juga kalian nggak bisa asal comot ya. Jadi kalian misalnya ambil dari teori orang. Kalian gabung-gabungkan teori itu. Terus nanti kalian simpulkan. Nah, caranya kayak gitu ya. Gabung-gabungkan, ambil dari mana, dari sana, dari sini, dicomot-comot, terus kalian gabungkan kayak gitu. Nah, ini juga pakainya kayak gini nih, kutipan perut kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, ini masih kajian pustaka nih, kajian pustaka. Nah, terus nanti ada metode penelitian nih. Jadi yang pertama ada jenis penelitian dulu nih. Jadi jenis penelitiannya tuh apa, kalian menggunakannya itu harus dijelaskan. Ini kalian pakai kuali atau kuantitatif kah? Kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan ada lokasinya dijelaskan lokasinya. Terus ininya sumber datanya, deskripsi, fokusnya itu kayak gimana, kayak gitu. Terus teknik pengumpulan datanya juga harus dijelaskan, analisisnya juga harus dijelaskan, teknik analisisnya. Jadi cara kalian menganalisis itu gimana caranya, itu dijelaskan semua, kayak gitu. Kemudian yang terakhir baru ada pembahasan nih. Pembahasan tuh hasil temuan kalian. Setelah kalian melakukan penelitian itu, apa sih yang kalian temukan di situ? Ini yang berbeda dari hal-hal yang lain-lain kayak gitu. Ini karena temuan kalian di pembahasan itu. Nah, ini semua di pembahasan ya. Baru yang terakhir masuk kesimpulan. Terus ada saran, terus ada daftar pustaka. Ingat kalau daftar pustaka itu harus list daftar yang ada di dalam kutipan perutnya itu kayak gitu. Jadi kalau nggak ada ya nggak usah kayak gitu. Jadi disesuaikan ya. Gitu. Sampai sini paham nggak, guys? Ada pertanyaan nggak? Yuk, boleh bertanya yuk. Bu, kalau kajian pustaka dan daftar pustaka itu beda ya, Bu ya? Beda. Kalau kajian pustaka itu kan teorinya. Teori apa yang ada di situ itu kan dijelaskan di situ. Dan kajian pustaka itu kalian juga nggak bisa comot juga kok. Kalian tetap mikir dalam kajian pustaka. Karena kenapa? Misalkan dalam suatu masalah nih. Kalian ambil teori si A untuk membuktikan kebenaran kalian. Selain itu kalian harus juga ambil dari teori si B untuk membuktikannya lagi.
Nah, selain itu kalian ambil dari C sampai pokoknya kajian teori itu apa ya, sumbernya itu minimal banget 20 kayak gitu. Jadi kalian ambil dari berbagai macam kayak gitu. Nah, setelah kalian ambil, nah itu kalian simpulkan sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Kalau yang kalian ambil, bolehlah kalian ambil kata-kata mereka, satu kalimat misalnya. Nggak apa-apa kalian tulis, tapi harus ada ininya, catatan perutnya kayak gitu. Kalau misalkan ini Bu yang pakai kutipan perutnya. Nah, dan selain itu ada simpulannya juga. Jadi dalam kajian pustaka kalian tetap juga harus mikir kayak gitu. Ya. Paham ya? Karena kan memadu-madukan teori kayak gitu. Nah, kalau daftar pustaka itu kan beda. Kalau ini kan hanya list. Kalian tuh sebenarnya ngambil rujukannya dari mana? Buat ninjau kalian tuh dapat dari mana? Nah, kalau sini kan Abdurrahman. Nah, ini berarti kalian ambil dalam buku ini. Kayak gitu. Jadi listnya aja. Kalian tuh sebenarnya habis ngambil dari mana sih? Ketahuan di daftar pustaka. Kayak gitu. Paham maksudnya? Gimana? Bu. Nanti sumbernya gitu Bu ya? Iya, sumber. Daftar pustaka itu sumber. Kalau kajian pustaka itu adalah teori yang dipaparkan tuh apa, mengenai apa, kayak gitu. Nah, nanti dipadukan dengan masalah kalian, kayak gitu. Jadi masalah kalian itu berdasar loh. Dasarnya dari mana? Bisa dilihat dari di kajian pustaka, disesuaikan, kayak gitu. Paham maksudnya? Kalau ada dokumentasi itu ditaruh di mana, Bu? Di bagian Kenapa? mana? Oke, Kalau 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 dokumentasi itu nanti bisa masuk ke lampiran juga sebagai bukti kalian, kayak gitu. Itu kan ini data penelitian, ya kan? Nah, bisa juga kalian masukkan di dalam ini apa tuh namanya, hasil pembahasan, kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan sama penelitiannya tuh apa. Kalau dalam penelitiannya membutuhkan gambar-gambar kayak gitu, yang kalian dokumentasikan sendiri ya, bukan kalian comot-comot loh ini. Karena itu kan data penelitian. Nah, itu masuknya ke hasil atau pembahasan. Kayak gitu. Paham ya maksudnya? Nanti kita cobanya satu-satu kok. Ini step by step. Jadi saya nggak nyuruh kalian langsung buat semuanya. Itu kalian akan kesulitan kok gitu. Jadi tiap minggunya kita akan bahas satu-satu. Jadi untuk minggu ini, hal yang harus kalian lakukan dulu, cari judul dan fokus kayak gitu. Fokus itu tadi kayak rumusan masalah ya. Yang masih belum ngerti fokus sama rumusan masalah boleh bertanya nih. Yuk silakan yuk. Udah paham ya? Nah, jadi nanti judul dulu. Kalau udah judul, baru kalian cari fokusnya. Jadi kalau bisa minggu depan kalian sudah harus mengumpulkan judul dan fokus kayak gitu. Selain itu kalian juga bisa pendahuluannya aja dulu ya, pendahuluan. Kalau udah ada boleh, biarpun nggak lengkap nggak apa-apa. Pendahuluan juga udah harus ada biarpun nggak lengkap. Nah nanti kita komunikasinya di mana? Kita komunikasi di grup aja ya, di WA ya. Tapi di grup, jangan pribadi. Pokoknya jangan pribadi, karena kalau pribadi itu tenggelam nanti. Kalian apa ya? Saya sulit membalasnya kayak gitu. Jadi nanti di grup, kalau misalkan kalian ingin bertanya ke saya, konsultasi ke saya, langsung tag aja saya, di tag ya. Jangan lupa di tag karena nanti saya nggak notice kalau nggak di tag sama kalian. Kayak gitu. Kalian tag apa yang ini kalian tanyakan. Jadi biar semuanya itu baca, biar nggak ada pertanyaan berulang kayak gitu ya. Paham maksudnya? Boleh bertanya nih kalau masih kurang paham yuk. You guys. Oke, kalau gitu saya coba langsung tanya aja nih ke orangnya nih. Mana nih? Kok nggak ini? Coba Rafifa ada. Rafifa mana nih? Ini tidak ada orangnya nih.
Jangan-jangan nggak ada orangnya semua ini. Alicia mana nih Alicia? Alisa? Ayo, pada nggak ada nih. Nanti kalau ini malah bertanya pribadi nih. Saya tidak punya cukup banyak waktu ya untuk meladeni semuanya. Yo, kemana nih? Gary. Mana nih Gary? Yuni. Oke, Gary ada nih Gary. Ada apa, Bu? Aduh. Paham nggak nih? Jangan nggak dengerin saya nih tadi. Dengar, Bu, dengar. Oke. Apa tugasnya? Buat karya ilmiah, Bu. Enggak, untuk minggu depan ini. Apa yang harus kamu buat minggu depan? Cari dulu temanya, Bu. Tema? Apakah tema? Sama pendahuluan. Terus? Ya, Bu. Gimana? Udah cuma itu doang, Bu. Ya, dengar, Bu. Itu doang. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang masih nggak paham? Udah, Bu. Udah paham. Oke. Yang lain bisa ada yang meluruskan lagi nih? Apakah benar itu yang dibilang Gary? Cari judul sama fokusnya, Bu. Cari judul sama fokus. Oke. Terus apa lagi? Pendahuluan, Bu. Iya. Oke, nah jadi saya harapkan kalian nanti kalau bisa ya jangan ini. Kalau ada tatap muka pertemuan gini usahakan dengarkan. Jadi kalian jangan ribut di akhir, nanti kalian malah ribut di akhir ketika kelas selesai kalian pada chat dan ngebom saya. Saya kan nggak ada waktu untuk balesin satu-satu ya kayak gitu. Jadi usahakan kalau kalian bingung, nggak ngerti, nggak paham, tanyakannya ketika seperti ini nih, kayak gitu. Jadi semuanya tahu, semuanya paham, kayak gitu. Gitu. Jadi usahakan pertemuan tatap muka kayak gini, nggak tatap muka ya, pokoknya meeting kayak gini. Usahakan kalian semaksimal mungkin, jangan sampai nanti kalian nggak ngerti dan tanya lagi ke saya kayak gitu di luar kelas. Karena saya nggak janji juga akan menanggapi ya, karena begitu banyak chat dan nggak bisa kebalas satu-satu kayak gitu ya. Kalau mau bertanya yang misalkan masih belum paham ya nggak apa-apa, nanti bisa bertanya di grup deh kayak gitu ya. Nah, mumpung saya kasih kesempatan juga nih, sekarang boleh bertanya, yuk yang masih belum paham, jangan sampai nanti ribut-ribut di akhir nih. Yuk. Penanya, Bu. Silakan. Kalau misalkan tadi kan katanya buat judulnya dulu, sedangkan isiannya aja belum tahu gitu, fokusnya kemana. Tapi menurut saya mending buat isinya dulu, Bu, sama temanya, mau arahnya kemana. Soal judul itu bisa belakangan sebenarnya. Oke, ini sebenarnya cara untuk kalian ketika kalian membuat puisi, cerpen, emang kayak gitu caranya. Judul itu terakhir. Dalam penelitian nggak bisa gitu guys, nggak bisa. Jadi caranya berbeda ya. Ini bedakan dengan karya-karya lain kayak gitu, karena ini sifatnya ilmiah, penelitian, harus ada variabel yang saling berkaitan kayak gitu. Jadi yang harus difikskan dulu itu adalah judul. Kalau judul kalian keliru, semuanya akan keliru. Penelitian kalian keliru. Dari awal sampai akhir itu salah. Kalian nggak mau kan mengulang itu? Jadi jangan sampai judul kalian salah dan akhirnya salah ke depannya. Kenapa sih kok saya bilang gitu? Karena setiap variabel itu berkaitan. Dan itu ini enggak logika enggak? Maksudnya masuk akal enggak kayak gitu. Kalau kalian berangkatnya dari hasil, nanti kalian bingung kayak gitu. Karena kan ada step by stepnya. Yang pertama, kalian kan harus nentuin dulu judulnya. Habis itu fokusnya apa sih yang mau kalian iniin, mau kalian fokuskan. Terus cari masalah kayak gitu. Cari masalahnya tuh apa kayak gitu. Cari masalah itu maksudnya data ya, gitu. Terus habis kalian ketemu datanya, baru bisa kalian analisis kayak gitu.
gitu guys. Jadi nggak bisa kalian bikin dulu pembahasannya. Oke lah kalau misalkan kalian mau cari-cari dulu, jadi nggak langsung bikin nggak langsung buat judul itu nggak apa-apa. Kalian bisa cari-cari judul-judul orang lain, cari-cari masalah kayak gitu. Itu bisa guys. Kalau kayak gitu, maksudnya kalian observasi dulu lah, observasi dulu. Tapi nggak bisa bikin dulu. Kalau bikin kalian nanti terjerumus dan akan kerja 2 kali loh. Gitu. Jadi bedakan ya, bedakan dengan karya-karya lain kayak artikel kayak gitu, artikel apa di koran-koran itu kan bukan penelitian memang. Jadi bisa aja judulnya belakangan kayak gitu. Tapi kalau ini judul pun bisa jadi masalah loh kayak gitu. Kalian judul sama aja bisa digagalkan kayak gitu. Nah, ini penentu sebenarnya judul. Ini sama kayak ketika kalian skripsi juga. Skripsi pun nanti yang ditanya pertama kali apa? Judul. Kenapa kok bisa judul? Ya karena dari judul itu kelihatan logika berpikir kalian. Karena yang dimainkan apa di sini? Logika berpikir kalian. Kayak gitu. Paham nggak maksudnya sampai sini? Maaf Bu, saya masih bisa dibilang pemikiran sendiri ya Bu. Kalau menurut saya secara pribadi, kebanyakan orang menentukan segalanya tuh dari kayak misalkan apa sih namanya judulnya dulu gitu ya. Misalkan judulnya A, ya udah berarti semuanya A. Sedangkan dia aja bingung mau ngarahnya kemana, judulnya gimana. Masih ngalur kidul nih mau kemana nih. Isinya aja dia nggak tahu mau kemana gitu Bu. Soalnya kebanyakan orang yang saya perhatikan dan emang nih kebanyakan orang ya kalau misalkan dari judul dulu dia nggak buka isinya itu tuh gimana ya Bu, lebih susah dibandingkan orang yang buat judulnya dulu karena kita nggak tahu isinya mau ngarahnya kemana, judulnya yang tepat kemana Bu. Menurut saya sih begitu Bu. Gini. Soalnya kalau misalkan dari apa namanya kayak jurnal sendiri yang pernah saya buat pertama-tama riset datanya semua dikumpulin lalu ketik, lalu misalkan permasalahannya udah ada nih, poinnya udah ada, habis itu poin-poinnya udah ada semua, kita bisa menyimpulkan dan kita bisa mengangkat semuanya itu ke atas. Jadi orang jadi lebih mudah untuk berpikir nama judulnya itu loh Bu. Yang penting itu temanya dulu. Apakah temanya dan isinya nanti judulnya ke depannya sama dengan orang lain, itu kan bisa diperbandingkan lagi gitu. Jadi ada namanya yang tadi Ibu bilang kayak kuantitatif atau sebaliknya gitu. Ya, cara saya sendiri gitu Bu. Jadi yang menurut saya secara pribadi ya gini, tapi kalau ada salah ya mohon maaf. Oke, tidak apa-apa. Ya, ini mungkin ya kalau dalam karya-karya lain bisa memang diterapkan kayak gitu ya, emang rata-rata kayak gitu. Kalau untuk karya-karya yang tidak membutuhkan sebuah penelitian kayak gitu. Kalau kita kan emang ranah akademis ya. Setiap ini kalian dipantau. Saya bilang kenapa sih harus judul dulu. Nah, dari judul pun kalian tuh kan harus menganalisis dan nanti saya pun juga nggak langsung setuju dengan judul kalian. Nanti saya tanyain ini kemana sih arah kalian kayak gitu. Arah kalian ini kemana kayak gitu. Kenapa bisa ambil kayak gini kayak gitu. Nah, kalau misal kalian sebenarnya nggak apa-apa sih kalau cara kamu kayak gitu nggak apa-apa. Tapi saya butuh cepat kayak gitu ya. Saya butuh cepat, kamu harus bisa membuktikan ke saya judul ini oke. Dan kalau ketika ternyata di tengah-tengah itu nggak SCC, ya berarti kamu harus siap bikin ulang. Kayak gitu ya. Nah, ini poinnya ya, kayak gitu. Jadi memang siklus awalnya memang seperti itu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya masalah judul ini kan kompleks banget gitu.
itu juga masuk ke tema kayak gitu. Kalau apa tuh namanya, judul ini masuk ke apa itu, variabel yang saling berkaitan, bergantungan gitu. Misalkan nanti di tengah-tengah kalian nggak bisa apa tuh namanya, ternyata ini nggak bisa dilakukan kayak gitu, ya bisa di tengah-tengah kalian ganti judul kayak gitu. Mungkin variabel satunya aja yang diganti kayak gitu. Nah, tapi dalam prosesnya ini, di awal ini, gimana cara saya apa ya, mengasesi atau mengokekan, oh ini kalian bisa jalan. Sedangkan kalian bikin hasil aja, bikin temuan itu nggak cukup untuk sehari 2 hari kayak gitu. Jadi proses penelitian itu kayak gini guys. Gitu. Kalian cari dulu variabelnya. Ya sebelumnya kalian harus observe, memang harus observe. Kalian catat. Kalian tuh mau ngelakuin apa nanti di penelitian kalian. Terus di bab 2 tuh kalian bikin oret-oretan lah dulu. Bikin oret-oretan. Jadi nanti jadinya itu nanti gitu. Yang pertama kalian bikin oret-oretan dulu. Ya garis besar lah, kerangka kayak gitu. Kalian udah ketemu ininya, kalian bikin oret-oret. Terus nanti hasilnya tuh, temuannya tuh kan, kalau temuan itu kan masih belum ya. Kenapa sih kalian nggak bisa bikin hasil dulu? Karena kan temuannya belum kayak gitu. Kalian masih akan menemukan ketika kalian sudah melakukan penelitian kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak kalian bikin cerpen, oh hasilnya udah ada. Orang kalian belum melakukan penelitian, gimana caranya kalian bisa menulisnya? Nah, makanya kenapa ada step by step-nya. Kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Kayak gitu. Iya Bu, namun mungkin di sini bisa dibilang gini loh. Menurut saya secara pribadi, tiap langkah itu memiliki polanya ya Bu. Misalkan langkah saya, ini mungkin langkah saya, cuman kan setiap orang kan punya caranya tersendiri gitu. Nah, kalau cara saya, menurut saya tuh gini, misalnya saya ngerjain dari belakang dulu, terus baru ke depan, habis itu ke belakang lagi, baru ke depan lagi. Ya sama aja kayak logikanya kayak gini Bu. Cara pikir saya tuh gini Bu, misalnya kan nggak mungkin kalau kita hitung dari angka 1 tambah 1 1 tambah 2 sampai 200 kan Bu, nggak mungkin juga kan. Tapi kita hitung dengan polanya. Misalkan polanya itu dari 1 tambah 200 itu sama dengan berapa? 201. Nah, habis itu kita urutkan aja 2 ditambah dengan 199 itu berapa? Ya 201. Itu dan seterusnya bahkan 201 semua. Itu udah ada. Ibarat kita udah dapat kepalanya loh Bu. Jadi menurut saya secara pribadi ada cara orang yang berpikir kayak misalkan semua itu punya polanya. Jadi menurut saya secara pribadi bisa dibilang punya banyak sudut pandangnya lah Bu. Ini menurut saya. Tapi kalau ada salah ya mohon maaf gitu ya Bu. Iya, tidak apa-apa. Ya mungkin karena kamu terbiasa dengan ini ya, cara mengerjakan seperti itu. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya memang kalau karena ini ya, kenapa saya nggak setuju dengan hal itu? Karena ini kan sifatnya memang penelitian ya. Kalian tuh masih belum melakukan hal itu. Maksudnya untuk melangkah ke bab 4, ini kan bab-baban ya. Kan kalau kamu langsungnya mau ngerjain bab 4 dulu, baru nanti ke bab 2, misalnya bab 4, 3, nah kayak gitu kan. Nah kayak gitu sebenarnya nggak bisa kayak gitu ya. Karena penelitian itu ada step by step-nya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan, oke lah kalau misalnya kamu nggak mau menetapkan judul dulu. Nanti judul tuh ya tema yang kamu maksud. Itu ya sama aja sama judul. Nanti bisa aja boleh ada perubahan nanti sesuai dengan data yang kamu temukan. Cuman kalau
polanya langsung ke hasil dulu, itu kamu yang akan kesulitan. Karena selama ini memang cara penelitian itu step by step kayak gitu. Kalau mau observe ya nggak apa-apa, observe dulu atau kalian bikin kerangka dulu, karena kan nggak ada yang tahu di gimana itu lapangannya itu gimana, kita nggak tahu, sesuai dengan lapangan kayak gitu. Cuman hal-hal yang perlu kalian ini kan yang dimainkan di sini adalah logika berpikirnya ya, gitu. Ada cara-caranya untuk kalian menemukan hal ini, itu ada caranya dengan metode penelitian itu. Kalau kalian mau mencari data metodenya nggak benar, itu gimana kalian bisa menemukan kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian apa itu namanya, mau mencari sesuatu terus, kalau misalnya kuantitatif ya, kan berdasarkan teori dulu ya. Kalian langsung menemukan sesuatu tapi teorinya nggak ada. Nah, itu jatuhnya salah kaprah. Kayak gitu. Nah, jadi penelitian kayak gini ada prosedurnya gitu. Ada cara-cara yang perlu dilakukan. Kalau cara kamu kayak gitu ya nggak apa-apa. Oke, bagus kayak gitu. Cuman ya itu, kamu harus siap untuk kerja 2 kali ya. Itu. Kamu bikin semua yang nggak apa-apa, terserah. Tapi nanti ketika ternyata cara berpikir kamu, maksudnya cara penalaran kamu dalam kerangka itu salah, nah harus siap rombak. Gitu. Karena semua itu ada step by step ya. Saya cuman nggak mau mempersulit kalian sih kayak gitu. Makanya saya tagih satu-satu kayak gitu. Kita pelajarin satu-satu. Karena semua itu nggak bisa langsung jadi. Kalau jadi nanti takutnya malah kalian salah dan kerja 2 kali. Gitu. Itu cara penelitian. Nah, ini juga berlaku untuk skripsi pun gitu. Kenapa sih kalian kalau misalnya kalian tanya-tanya kakak kelas kalian atau kalian pernah dengar kalian, yang pertama tuh yang perlu dilakukan kan seminar proposal dulu ya. Nah, seminar proposal tuh kan ngapain? Dari judul, penetapan judul, terus nanti kajian pustakanya sama metode penelitiannya itu kan diseminarkan dulu. Dicari ini udah bener nggak kayak gini, teoriku yang dipakai udah bener nggak, terus metodeku udah bener nggak gitu. Itu aja harus diseminarkan, harus disaksikan atau diuji dulu. Ketika salah itu nggak akan berjalan, nggak bisa berjalan kayak gitu. Hasil temuanmu nggak akan valid kayak gitu. Makanya nggak bisa kalau dimulai dari hasil dulu. Karena metodenya aja nggak ada, metodenya kamu nggak tahu kayak gimana caranya ini. Beda sama karya fiksi. Kalau fiksi hasilnya udah ada di pikiran kamu nggak perlu pakai alat, nggak perlu pakai segala macam lah apa itu, nggak perlu. Maka kenapa judul bisa di akhir kayak gitu. Tapi kalau ini penelitian ini step by step kayak gitu. Kakak kelas kalian juga kan biasanya kalau dalam skripsi ditagih bab 1 dulu, bab 2 dulu. Kenapa? Pengen lihat, oh kalian tuh ngambil masalah apa sih? Nanti kalau masalahnya nggak benar, dosen kalian nanti akan mengarahkan, ini masalahnya harus seperti ini, harus seperti ini. Diarahkan kayak gitu. Kalau masalahnya udah clear, udah ketemu, oke, masalah udah ketemu, berarti nanti kita menuju ke metodenya. Yuk cara mencari datanya nih gimana cara nyarinya. Ketika metodenya salah, metodenya nggak benar, dicari lagi. Oh ternyata nggak cocok pakai metode ini, pakai metode yang lain. Oke kalau gitu, metodenya nggak ada. Terus kajian teorinya juga, kajian apa? Referensinya ada apa enggak? Kalau nggak ada referensi, bisa-bisa aja artikel itu dibuang. Judul itu nggak di ACC, nggak jadi di ACC kayak gitu. Nah, jadi harus cari lagi kayak gitu. Nah, jadi untuk mengarah pada hasil itu stepnya banyak kayak gitu. Nggak bisa kita langsung lompat ke hasil karena ada caranya yang harus dilakukan, ada prosedurnya kayak gitu. Paham maksudnya? Paham Bu, ya benar juga Bu, benar.
Ini siapa sih yang berbunyi-bunyi ini? Abdurrahman? Coba di-mute dulu ya. Mana nih orangnya? Oke, gimana? Coba yang lain boleh berpendapat. Yuk. Ada pertanyaan, Bu? Ya, silakan. Ini tolong di-mute dulu dong. Siapa sih? Berisik banget dah. Abdurrahman, Bu. Tolong boleh disenggol. Di chat boleh atau di telepon lah ya. Ya, boleh silakan tadi yang bertanya. Ya, yuk. Tadi siapa yang bertanya? Yuk, silakan. Ada pertanyaan di chat, Bu, di chat room. Di chat room. Mana nih? Dari siapa? Dari Putri. Pengumpulan judul dan fokus ini ke Delia juga atau lewat Oke. Di ini aja, di WA ya, di grup WA. Nanti dibuat listnya. Jadi siapa nama-namanya kayak gitu. Jadi judul nanti saya buat ininya deh. Contohnya. Jadi nama terus fokusnya itu apa kayak gitu. Jadi fokus itu semacam pembatasan masalahnya kayak gitu. Nanti kita lihat, nanti akan saya koreksi lagi apakah itu udah benar. Tapi sebelum mencari judul itu, kalian nggak bisa asal cari loh ya. Kalian harus observe dulu, cari referensi sebanyak-banyaknya kayak gitu. Lihat penelitian lain kayak gitu. Pokoknya lihat sebanyak-banyaknya kayak gimana sih ininya. Karena kan saya nggak bisa menyuapi kalian semuanya ya. Nah, kalian tetap harus cari sendiri kayak gitu. Jadi kalian observe semua, cari kira-kira mana yang sesuai. Kalau bisa kalian juga boleh punya kerangka, coret-coretan. Nanti kalian mau dibuat kayak gini, buat kayak gini, itu lebih bagus. Kalau kalian punya kerangka. Di bab 1-nya mau dibuat kayak gini, bab 2-nya mau dibuat kayak gini, kayak gitu. Cuman kan kalau dalam artikel kan nggak pakai bab 2 ya. Biasanya kalau pendahuluan itu kan masuk bab 1. Kajian pustaka itu bab 2. Metode penelitian itu bab 3. Hasil itu bab 4. Dan yang bab 5 itu kesimpulan. Cuman karena ini artikel, kita nggak bikinnya per bab. Langsung semuanya. Pendahuluan, metode, kajian, terus metode. Bikinnya kayak gitu. Gitu ya. Yuk, gimana yuk? Ada lagi pertanyaan? Boleh bertanya sebelum kita udahan nih. Sudah, yuk. Yang masih bingung-bingung, jangan sampai nanti bertanya di ini nih, di luar jam nih. Yuk, boleh bertanya yang masih bingung. Nggak apa-apa, yuk, boleh bertanya. Oh ya, tadi siapa tadi yang bertanya ini? Namanya tadi siapa? Putri, Bu, Putri. Bukan, yang barusan. Siapa namanya? Sandy. Iya, Sandy, gimana Sandy? Gimana apa Bu? Gimana? Apa kamu masih bingung atau masih tetap kayak gitu? Saya punya ciri khas sendiri, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Saya tidak melarang kalian untuk explore kayak gitu. Yang penting ini, kalau kamu udah mau niat kayak gitu, tetap minggu depan saya tagih judulnya. Berarti selama seminggu ini kamu udah harus bisa ada kerangka ininya. Kalau kamu mau buat full ya boleh full kayak gitu, terserah deh. Pokoknya minggu depan udah ada judul kayak gitu. Gitu ya. Entah itu gimana cara kamu membuatnya itu terserah kamu. Intinya dimaksimalkan minggu ini kayak gitu. Bisa nggak Sandy? Gimana? Gimana Bu? Oke, kan kamu mintanya mau penelitian dulu nih. Hasil dulu kan? Kamu coba dulu. Kamu coba dulu. Kamu coba dulu. Yang penting minggu depan itu udah ada judulnya yang kamu serahkan ke saya. Entah itu gimana proses kamu itu kan terserah kamu ya, karena kamu yang menjalani kayak gitu. Coba ya kamu explore, saya nggak membatasi kalian untuk
kayak gini. Awas, kalian coba dulu. Nanti kalian temukan sendiri caranya, kayak gitu ya. Yang penting minggu depan udah ada ya judulnya, fokusnya, kayak gitu. Bisa ya? Ya, Bu. Bisa ya, Sandy? Bisa, Bu. Oke, kalau gitu. Nanti kalau misalkan kamu kan udah ada apa tuh namanya, kayak kesimpulan semua dan sebagainya itu, nanti bisa serahkan juga ke saya. Jadi biar bisa langsung saya koreksi. Kayak gitu ya. Ya, Bu. Ya, ini ya. Oke. Gimana? Ada yang lain? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Cukup? Cukup? Oke, kalau udah cukup, kita akhiri aja dulu ya. Di sini. Jangan lupa kalian untuk observe sebanyak-banyaknya. Kira-kira kalian mau ambil apa? Kalian bisa cari di perpustakaan, bisa cari di Google Scholar ya. Kayak gitu. Bisa cari di situ. Jadi bisa cari di mana-mana aja. Kalau kalian mau buat kerangka dulu nggak apa-apa. Bab satunya kira-kira mau dibuat kayak gimana, masalahnya kayak gimana, boleh. Kayak gitu. Jadi yang penting kita tetapin dulu, ini judul kalian udah ini belum? Udah bener belum kerangka berpikirnya? Kayak gitu. Soalnya kan kelihatan dari judul, semuanya itu kelihatan dari judul. Kayak gitu. Oke, kalau gitu sudah ya, cukup sampai di sini dulu hari ini. Kurang lebihnya saya Sudah di absen, Bu. Oh iya ya, belum di absen. Oke, sorry nih. Ya udah saya absen dulu. Ini benar-benar nggak bisa di-mute ya? Ya ampun, gimana nih? Ini Gary kedua ini. Astaga. Gary ada Gary? Gary nggak pergi Gary? Ada Bu, ada. Enggak. Ya udah, ayo. Ahmad Farid. Hadir Bu, hadir. Oke. Agus ada Agus? Agus nggak ada ya? Ahmad Nathan? Ahmad Nathan? Nggak ada ya? Oke. Dava? Hadir Bu, hadir. Oke, Dava hadir. Ziasti? Hadir, Bu. Oke, Woi, Doni? berisik, woi. Doni? Doni ada nggak nih? Doni ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada Fadel. Fernanda. Siapa ini? Fadel. Siapa yang ada? Fadel. Astaga, ini berisik banget ya. Apa ini, woi? Tolong dong ditelepon, ini siapa sih namanya? Astaga. Abdurrahman, Bu. Lebok Bu suaranya, Bu. Mana ini nomornya ini? Teleponin, woi. Ini saya bukan host sih, jadi susah banget untuk mute nih, nggak bisa. Oke, udah nggak berisik nih. Aduh, pinjem mic. Bu, Agus hadir, Bu. Oke, ulang lagi deh. Fadel, ayo Fadel. Tadi udah ya Fadel ya. Fadel, ada Fernanda. Adakah Fernanda? Iya, ada. Oke, Gary. Hadir, Bu. Oke, Habib. Gak ada ya Habib. Oke. Heidi. Hadir, Bu. Oke, Ibrahim. Hadir, Bu. Oke. Ilham. Hadir, Bu. Oke. Hai, oh Harry udah tadi. Lia. Ilham tadi ada ya? Iya, Bu, ada, Bu. Kalau Hairi ada? Hairi ada nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Ada Bu tadi.
Oh, Hairi ada. Iya, tadi ada, Bu. Lili. Ada. Oke. Muhammad Farid. Mana nih Farid nih? Nggak ada ya? Rahmat Putra. Ada ya? Hadir Bu, hadir. Oke, Romi. Hadir, Bu. Oke, Saat. Saat nggak ada ya? Oke. Sandy. Hadir. Sandy ada nggak nih? Oke, Sandy ada. Sandy. Oke. Terus Suripto. Nggak ada ya. Syahrul ada? Syahrul nggak ada ya? Oke, Teguh. Mana nih Teguh? Kok pada nggak ada nih? Ayo, nanti jangan ribut di akhir ya. Di akhir pada ngebom saya. William. Nggak ada juga. Ada. Oke, Yazid. Ya, ada. Yazid. Hadir, Bu, hadir. Oke. Bu Faiz hadir, Bu. Faiz Syahrul yang mana? ada, Bu. Oh, Syahrul. Oke. Terus Abdurrahman. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Muhammad Rifki. Ada? Nggak ada ya? Muhammad Rifki nggak ada. Oke. Udah nih. Informatika, ada yang belum disebut nggak? Yuk, Garcep yuk. Syahrul Faiz, Bu. Tadi, Bu. Kelewat rumah, Bu. Udah Syahrul, Syahrul udah. Faiz, ya. Udah. Yuk, ada lagi nggak nih? Agus Saputra hadir, Bu. Siapa? Agus Hadir, Bu, Saputra. Agus. Kaisang udah hadir, Kaisang. Ini informatika Nathan dulu hadir, ya. Bu, Nathan, Bu. Informatika Bu, dulu. Agus Saputra tadi, Bu. Agus Saputra. Oke, Agus. Agus hadir. Agus, kamu baru hadir hari ini ya? Mana nih Agus? Agus, Enggak, Bu. karena di absennya kosong nih, dari awal kosong. Udah Agus Saputra. Bu. Kenapa? Ada masuk. Gak dengar saya. Nathan ada, Bu, Nathan. Ahmad Nathan, Bu. Ahmad Nathan ada, Bu. Berarti bukan Agus Saputra ya? Agus Saputra nggak ada ya? Oke deh. Udah guys, Ahmad Nathan. Yuk, siapa lagi yang belum disebut yuk? Ayo, simak dulu yuk, biar nggak 2 kali nih. Itu, Bu, di chat Agus, Bu. Oh, jangan ngechat ya, saya nggak kelihatan. Agus mana nih? Open mic Agus. Kemarin nggak pernah masuk nih. Agus baru anak baru kah atau gimana Agus? Saya mau tahu konfirmasinya dong. Iya, Bu. Sebelumnya belum pernah masuk ya? Memang. Belum. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, sip. Ada lagi nggak? Udah cukup ya? Untuk informatika kita beralih ke SEO dibuka dibuka sampai disimak ya. Kenapa nih? Taruh. Disimak yuk. Kok nggak bisa nih? Bentar ya guys. Oke. Kenapa nih? Sebentar. Oh ya. Oke, sudah. Ya SEO. Agnes tak? Hadir, Bu. Oke.
Terus Al-Fatah. Hadir, Bu. Oke. Alicia. Hadir, Bu. Oke. Andrian. Hadir, Bu. Oke. Aulia. Aulia nggak ada. Oke. Kristal. Hadir, Bu. Aulia ada, Bu. Aulia ada. Oke. Debbie. Debbie udah out ya? Udah, Bu. Udah keluar, Bu. Oke. Udah out. Oke, kalau gitu. Fanya. Fanya. Itu ada, Bu, Fanya. Ada, oke. Jalu. Hadir, Boleh Bu, hadir. ini ya guys, open mic ya, karena saya nggak lihat nih. Oke, Lukman. Lukman ada? Kalau ada, Bu, ada. Ada, oke. Lusmareto. Ada ya? Ada, Bu, ada. Oke. Maulana Yusuf. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Tubagus. Gak ada ini. Iqmal. Hadir, Bu, Iqmal. hadir. Oke. Nova. Gak ada ya? Oke, kalau gitu. Putri Awalia. Hadir, Bu. Oke. Syahla. Syahla ada? Nggak ada ya? Oke. Wahyu di Hafid. Ibu hadir. Hadir, Bu. Siapa ini? Syahla ada? Syahla. Oke. Wahyu di Hafid juga ada. Widuri. Hadir. Ada, Bu. Hadir, Bu. Oke. Reza. Reza Rozikin. Nggak ada ya? Delia. Hadir, Bu. Oke. Amanda. Hadir, Bu. Oke. Aditya. Aditya. Aditya Pradana. Aditya. Nggak ada ya? Oke. Yuni Habsari. Hadir, Bu. Oke. Ada yang belum disebut? Ada yang belum disebut? Hah? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita Itu Faiz, Bu. beralih. Kenapa? Faiz katanya itu belum disebut katanya. Di chat. Paris. Iya, Faiz. kalau chat saya nggak baca ya, jangan ngechat langsung aja. Faiz. Faiz nomor berapa nih? Nggak ada nih Faiz. Faiz bukannya tadi udah ya di TI? Di F udah sih, Bu, Faiz. Di IF ya? Udah tadi. Udah. Sekarang SI ya guys. Yuk disimak SI dulu. Yuk yang SI. Nah udah SI udah selesai. Sekarang yang kok SI lagi nih? Oke, tunggu. SI, TI sekarang yuk. TI ya. Disimak. Ahmad Hidayat, Ashina, Alreyananda. Alreyananda. Ada nggak nih? Ya, bersuara yuk. Nggak ada ya? Oke, Arsyana. Hadir, Bu. Oke. Badrudin. Nggak ada ya? Oke. Bintang Fajar nggak ada. Dimas ada? Nggak ada. Oke. Fazri Ardi Fadlan nggak ada. Oke. Haba. Hadir, Bu. Haba oke. Josafat oke. Ada Iqbal. Muhammad Iqbal Rahman. Hadir, Bu. Oke. Monica. Hadir, Bu. Oke, sip. Terus Kelvin. Muhammad Kelvin. Ada nggak Kelvin? Yuk, Kelvin yuk. Nggak ada ya? Oke. Rabani. Kelvin katanya keluar, Bu. Oot. Oke.
Rabani? Hadir, Bu. Rabani ada. Hadir. Fatma? Fatma Jatnika? Hadir, Bu. Oke. Hadir. Prasetya? Hadir, Bu. Oke. Putri? Hadir Bu Putri. Oke. Rafifah? Hadir Bu. Oke. Rio? Nggak ada Rio. Siti Nadia? Solahudin? Hadir Bu. Oke. Oke, sip. Kalau gitu sudah ya. Ini saya tanya nih, kira-kira absen tuh enaknya gimana ya, guys? Biasanya Kayak gini udah kalian enak, kalau Bu. kayak Screenshot, Bu. gini screenshot. Oh gitu ya. Biasanya di mata kuliah lain di screenshot gitu ya? Iya, Bu, iya. Kayak buang-buang waktu banget buat tanya-tanya kayak gini ya. Oke deh kalau gitu. Ya udah nanti saya mungkin screenshotnya di awal, di tengah, sama di akhir mungkin ya. Tapi kadang nggak ketahuan siapa yang ngomong, maksudnya siapa yang nyimak sama yang enggak. Jadi saya fokusnya pengennya kalian tuh ada gitu. Biar ketahuan siapa yang mendengarkan, siapa yang enggak. Gitu deh. Ya udah deh, nanti bisa inilah coba-coba gitu minggu depan. Nggak ada pertanyaan ya guys kalau gitu? Udah cukup ya hari ini? Udah cukup? Oke, kalau gitu. Hari ini cukup sekian dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat nih. Nanti selanjutnya kita diskusi aja di WA ya guys. Oke, kalau gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kalian. Waalaikumsalam. Oke, saya live dulu ya. Oke, sip. Iya.